Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yepi Mutiara Sari dari Prodi Ilmu Komunikasi NPM 2270201029. Di sini saya akan mempresentasikan materi psikolog sikap 1, yang dimana pengertian sikap secara historis. Istilah sikap atau attitude digunakan pertama kali oleh Herbert Speaker di tahun 1862, yang ada pada saat itu diartikan olehnya sebagai status mental seseorang. Pada tahun 1888, Large menggunakan istilah sikap dalam bidang eksperimen mengenai respon untuk menggambarkan kesiapan subjek dalam menghadapi stimulus yang datang tiba-tiba. Oleh Large, kesiapan atau set yang terdapat dalam diri individu untuk memberikan respon itu disebut affect atau text attitude. Jadi, menurut istilah Large, sikap tidak hanya merupakan aspek mental semata, melainkan menyangkut pula sejenak respon fisik. Dan ketika Thomas dan Zeinecke di tahun 1918, Allen Guy dan Edgley 1980 mengatakan bahwa psikologi adalah sosial, adalah studi ilmiah mengenai sikap, maka konsepsi sikap pun telah diterima secara formal dalam dunia pengetahuan. Selanjutnya, puluhan definisi pengertian pada umumnya dapat dimaksudkan ke dalam salah satu di antara 3 kerangka pemikiran. Yang pertama adalah kerangka pemikiran yang diwakili oleh para ahli psikolog seperti Louis Thurston pada tahun 1928. Menurut mereka, sikap adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan. Yang kedua, kelompok ini yang diwakili oleh para ahli seperti Shepp pada tahun 1928, Borgardus pada tahun 1931, Lapiri pada tahun 1934. Menurut kelompok pemikiran ini, sikap merupakan semacam kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu kelompok atau suatu objek dengan cara-cara tertentu. Yang ketiga, menurut mereka, konstelasi komponen-komponen kognitif, afektif, dan konatif yang saling berinteraksi dalam memahami, merasakan, berperilaku terhadap suatu objek. Selanjutnya ada sikap sosial dan sikap individu. Manusia itu dilahirkan dengan sikap pandangan ataupun sikap perasaan tertentu, tetapi sikap sifat tersebut dibentuk sepanjang perkembangannya. Terus, attitude dapat dibedakan ke dalam attitude sosial dan attitude individual. Attitude sosial pernah dirumuskan sebagai berikut. Suatu attitude sosial yang dinyatakan dengan cara-cara kegiatan yang sama dan berulang-ulang terhadap suatu objek sosial. Terus, attitude sosial menyebabkan terjadinya cara-cara tingkah laku yang dinyatakan berulang-ulang terhadap suatu objek sosial, dan biasanya attitude sosial dinyatakan tidak punya oleh seseorang tetapi juga oleh orang lain yang sekelompok atau bermasyarakat. Misalnya, penghormatan yang berkali-kali dinyatakan dengan cara khidmat oleh sekelompok orang terhadap bendera, menunjukkan adanya attitude kelompok tersebut terhadap benderanya. Selanjutnya, attitude individual berbeda dengan attitude sosial. Mengapa? Yaitu, attitude individual dimiliki oleh seseorang demi seorang saja. Misalnya, kesukaan terhadap binatang-binatang tertentu. Selanjutnya, attitude individual berkenaan dengan objek-objek yang bukan merupakan perhatian sosial. Selanjutnya ada ciri-ciri sikap, di mana ciri-ciri sikap itu terdapat 3 ciri. Yang pertama, sikap tidak dibawa sejak lahir oleh seseorang, tetapi dibentuk atau dipelajari sepanjang perkembangan orang itu dalam hubungan dengan objeknya. Yang kedua, sifat dapat berubah-ubah, karena itu sikap dapat dipelajari orang atau sebaliknya. Yang ketiga, sikap itu tidak akan berdiri sendiri, tetapi senantiasa mengandung relasi terhadap suatu objek tertentu. Dengan kata lain, sikap terbentuk, dipelajari atau berubah senantiasa berkaitan dengan suatu objek tertentu yang dapat dirumuskan dengan jelas.
Selanjutnya di sini ada struktur sikap. Struktur sikap terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, komponen kognitif, yang kedua, komponen afektif, dan yang ketiga, komponen konatif. Selanjutnya adalah pembentukan sikap dan pengubahan sikap, yang dimana secara umum pembentukan dan pengubahan sikap dapat terjadi melalui 4 cara sebagai berikut. Yang pertama adaptasi, yang kedua diferientasi, yang ketiga integrasi, dan yang keempat adalah trauma. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya sikap, antara lain yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal, yang dimana artinya faktor internal adalah faktor yang terdapat pada diri orang yang bersangkutan. Kita tidak menangkap seluruh perangsang dari luar melalui persepsi kita. Oleh karena itu, kita cenderung melakukan seleksi atas rangsangan-rangsangan yang ada. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu berasal dari luar diri orang. Kalau eksternal tadi berasal dari diri orang itu sendiri. Selanjutnya pembentukan dan perubahan sikap, yang dimana tadi yang sudah saya jelaskan, yaitu ada pengubahan sikap. Kalau di sini perubahan sikap, yang dimana pembentukan sikap tidak terjadi dengan sendirinya, akan tetapi pembentukannya senantiasa berlangsung dalam interaksi manusia dan berkenan dengan objek tertentu. Faktor-faktor lain yang turut memegang perannya ialah faktor-faktor internal dan eksternal di dalam diri manusia itu, yakni selektivitasnya sendiri, daya pilihannya sendiri, atau minat perhatiannya untuk menerima diri, mengelola pengaruh-pengaruh yang datang dari luar dirinya itu. Itulah tadi penjelasan materi atau presentasi materi mengenai sikap 1. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.